Malam itu, langit gelap meski bulan hampir purnama. Angin berhembus dingin ketika Raka, seorang pria berusia 25 tahun, menatap papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Gunung Bayangan. Pendaki wajib lapor." Papan itu sudah kusam, catnya terkelupas, dan beberapa huruf nyaris tidak terbaca. Di sebelahnya berdiri sebuah pos kecil. Dari dalam, seorang pria tua dengan wajah pucat menatap tajam seolah tidak menyukai kedatangan mereka. Di samping Raka, seorang gadis berwajah manis menggenggam tangannya erat. Nadia, pacarnya, baru pertama kali ikut mendaki gunung. Raka sebenarnya ragu mengajaknya, tapi Nadia bersikeras. "Aku ingin ngerasain gimana sih rasanya mendaki. Jangan jalan-jalan terus ke mall aja, Ra. Masa cowok petualang kayak kamu nggak ngajak pacarnya naik gunung?" Akhirnya, Raka luluh. Ia memilih Gunung Bayangan karena jalurnya jarang dilewati orang, dan konon lebih sunyi. Raka pikir, justru itu yang membuat suasana romantis. Hanya ada mereka berdua di alam terbuka. Namun begitu melihat pos pendakian, hatinya mulai diliputi perasaan aneh. Orang tua penjaga pos itu tidak menyambut ramah seperti biasanya. Ia hanya menatap Nadia lama sekali, lalu bergumam lirih. "Kalian cuma berdua?" Raka mengangguk. "Iya, Pak, cuma kami." Pria tua itu menghela napas panjang. Matanya menatap ke arah hutan gelap di jalur awal pendakian. Gunung ini tidak baik kalau dilewati berpasangan. Apalagi kalau baru saja. Kalimatnya terhenti, seolah ada yang mencegahnya melanjutkan. "Baru saja apa, Pak?" tanya Nadia penasaran. Pria tua itu hanya menggeleng, lalu menyerahkan buku catatan pendakian untuk ditandatangani. Saat Raka menuliskan namanya, ia sempat melihat catatan pendaki sebelumnya. Anehnya, daftar nama terakhir berhenti di bulan lalu. Tidak ada lagi yang mendaftar setelahnya. "Kenapa nggak ada pendaki lagi, Pak?" tanya Raka. Penjaga pos itu terdiam. Kemudian ia hanya berkata pelan, "Jaga sikap kalian di atas. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di tanah yang terlalu sunyi, atau yang terasa lebih dingin dari sekitarnya." Nadia menggenggam tangan Raka lebih erat. "Ra, aku jadi merinding." Raka tersenyum menenangkan. "Ah, itu cuma mitos gunung. Sayang, semua pendaki juga suka bikin cerita biar kita takut." Meski begitu, kata-kata penjaga pos itu terus terngiang di kepala Raka sepanjang mereka melangkah masuk ke jalur pendakian. Langkah demi langkah membawa mereka ke dalam hutan lebat. Pepohonan menjulang tinggi, menutupi cahaya bulan. Hanya senter kecil di tangan Raka yang menerangi jalan. Suara jangkrik dan burung malam terdengar samar. Namun ada momen ketika semua suara alam seolah berhenti bersamaan. "Senyap. Ra, kok sepi banget, ya?" bisik Nadia, suaranya bergetar. Raka menoleh, mencoba tersenyum. "Wajar, kita makin naik ke atas, hewan-hewan mulai jarang. Tenang aja." Namun jauh di dalam hatinya, ia juga merasakan keganjilan. Hutan ini bukan hanya sunyi, tapi seolah mengawasi. Dari balik batang pohon, ia merasa ada mata-mata yang mengikuti mereka. Sekitar 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah persimpangan jalur kecil. Di tanah terlihat batu-batu berlumut membentuk lingkaran samar, seperti bekas api unggun. Nadia tiba-tiba berhenti. "Ra, kamu dengar suara itu?" Raka mengernyit. "Suara apa?" "Kayak bisikan." Raka menajamkan telinga. Awalnya ia tidak mendengar apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, samar-samar terdengar suara lirih. Suara perempuan, berbisik entah dari mana. "Jangan di sini." Nadia menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. "Ra, kita balik aja. Aku takut." Raka mencoba menenangkan, meski bulu kuduknya meremang. Mungkin cuma suara angin. Namun, ia tahu betul, tidak ada angin malam itu. Mereka akhirnya menemukan tanah lapang kecil di tengah hutan. Tempat itu sunyi, terlalu sunyi. Tanahnya sedikit basah, dan udara di sekitarnya terasa jauh lebih dingin dibanding jalur sebelumnya. "Ra, tempat ini kok beda ya? Dingin banget," kata Nadia sambil mengusap lengannya. Raka ragu sejenak, mengingat pesan penjaga pos tadi. Jangan sekali-kali mendirikan tenda di tanah yang terlalu sunyi, atau yang terasa lebih dingin dari sekitarnya. Namun lelah mulai menguasai mereka. Hari sudah larut, tenaga terkuras. Mau tidak mau,
Mereka harus mendirikan tenda di situ. Saat Raka sibuk memasang pasak, Nadia duduk bersandar di pohon. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu dari kejauhan. Di balik pepohonan, samar-samar ada sosok perempuan berambut panjang, berdiri diam menatap mereka. Wajahnya tidak jelas, tapi tubuhnya sangat pucat, seperti bercahaya di kegelapan. NGG. Rak! Rak! Nadia memanggil panik. Raka menoleh cepat. Kenapa? Di sana. Ada orang. Namun ketika Raka menyorotkan senter, sosok itu sudah lenyap. Hanya pepohonan gelap yang berdiri bisu. Nat, jangan terlalu capek mikir macam-macam. Ya, besok pagi semua akan lebih baik. Tenda akhirnya berdiri. Raka menyalakan lampu kecil di dalam. Lalu mereka berdua masuk untuk beristirahat. Namun justru di dalam tenda itulah, semua kejadian mistis memuncak. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Daun-daun di luar tenda berisik, tapi anehnya, suara angin hanya terdengar di sekitar mereka, tidak di tempat lain. Raka terbangun karena mendengar suara langkah di luar. Tap, 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 berjalan mengitari tenda mereka. Ia menahan napas. Nadia juga terbangun, matanya penuh ketakutan. Rak, ada orang jalan di luar. Raka mengangguk pelan. Ia berani mengintip sedikit melalui resleting tenda. Namun yang dilihatnya bukan orang, bukan juga binatang. Sosok itu melayang. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya hancur penuh luka, dan matanya hitam pekat. Ia berputar mengitari tenda, terkadang berhenti tepat di depan pintu, seolah menunggu. Nadia menutup mulutnya, menahan teriakan. Air matanya mengalir deras. Rak, aku nggak kuat. Kita kenapa harus ke sini? Raka memeluknya erat, meski tubuhnya sendiri gemetar. Ia tahu, mereka sudah melakukan kesalahan besar. Mendirikan tenda di tanah terlarang itu. Lalu, suara bisikan kembali terdengar dari segala arah. Keluar, ikut aku. Jangan di situ. Kalian milikku sekarang. Lampu kecil di dalam tenda mulai redup, berkedip-kedip, lalu padam. Kegelapan total. Dan dari luar, terdengar suara tawa melengking yang membuat darah mereka membeku. Malam itu terasa seperti tidak berujung. Tawa melengking di luar tenda masih terdengar, semakin dekat, seakan-akan mengitari mereka. Nadia bergetar hebat dalam pelukan Raka. Rak, aku nggak tahan. Aku pengen pulang. Raka menenangkan, meski suaranya pecah oleh rasa takut. Tenang, Nak. Kita tunggu pagi. Begitu matahari muncul, semua ini hilang. Namun justru setelah itu, sesuatu terjadi. Resleting tenda mereka bergerak sendiri. Teraak, terbuka perlahan. Nadia, jangan lihat, teriak Raka panik. Terlambat, Nadia sudah menoleh. Dari celah resleting, sosok perempuan berambut panjang itu mengintip. Wajahnya tampak jelas, kulit pucat sobek di sana-sini, bibirnya robek hingga ke telinga, dan matanya hanya lubang hitam dalam. Nadia menjerit keras. Tubuhnya tersentak, lalu seperti ditarik keluar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Nadia! Raka berusaha meraih tangannya, tapi kekuatan itu terlalu kuat. Dalam hitungan detik, Nadia lenyap ke dalam kegelapan hutan. Tenda kembali sunyi. Tinggal Raka seorang diri. Tanpa pikir panjang, Raka meraih senter dan keluar dari tenda. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, namun ia tak peduli. Nadia, di mana kamu? Suara gemerisik terdengar, diikuti tawa lirih dari berbagai arah. Kadang terdengar seperti suara Nadia memanggil. Rak, tolong aku. Raka berlari mengikuti suara itu, menerobos hutan gelap. Senter di tangannya mulai berkedip, seolah enggan menerangi apa yang sebenarnya ada di sana. Di tengah hutan, ia menemukan sesuatu, sehelai jaket Nadia, tergeletak di tanah penuh lumpur. Nat, kamu di mana? Teriaknya sambil memungut jaket itu. Namun begitu ia menoleh, di depannya sudah berdiri puluhan sosok. Mereka bukan manusia. Bayangan hitam tanpa wajah, berdiri kaku di antara pepohonan, mengelilingi Raka perlahan. Lalu salah satu dari mereka maju. Wujudnya lebih jelas, perempuan yang tadi. Dengan suara serak ia berbisik. Dia milik kami, sejak kalian mendirikan tenda di tanah itu. Sekarang, giliranmu. Raka berlari sekencang-kencangnya, kembali ke arah tenda. Nafasnya hampir habis,
Kakinya terantuk batu berkali-kali, namun ia tidak berhenti. Saat sampai, tenda itu sudah tidak seperti tadi. Kini, kainnya robek-robek, penuh bercak darah segar. Dari dalam terdengar suara isakan, suara Nadia. "Nak, aku di sini." Dengan nekat, Raka masuk. Tapi yang ditemuinya bukan Nadia. Di dalam tenda ada tubuh seorang perempuan, duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, pakaiannya sama persis seperti milik Nadia. "Nat?" Raka meraih bahunya. Perempuan itu berbalik. Wajahnya hancur, lidahnya menjulur panjang dengan darah menetes. Bukan Nadia. Sosok itu menjerit nyaring, membuat telinga Raka berdarah. Ia jatuh tersungkur ke tanah, kepalanya berputar, penglihatannya gelap. Saat Raka setengah sadar, ia mendengar bisikan. Banyak suara, tumpang tindih, berasal dari tanah itu sendiri. Tanah ini kuburan para pendaki. Yang berkemah di sini tidak akan kembali. Kau mengorbankannya, sekarang giliranmu. Raka tersadar dengan mata terbelalak. Ia melihat sosok Nadia berdiri di depannya. Tapi bukan Nadia yang ia kenal. Kulitnya pucat, matanya kosong, bibirnya kaku seperti mayat. "Nat, jangan, itu bukan kamu." Raka mundur perlahan. Namun Nadia, atau sesuatu yang menyerupainya, mengulurkan tangan. "Kamu janji akan jagain aku. Rak, sekarang temani aku, selamanya." Tiba-tiba tanah di bawah tenda retak. Dari celah retakan muncul tangan-tangan hitam, menarik kaki Raka. Ia meronta, berteriak sekuat tenaga, tapi semakin ia melawan, semakin dalam ia ditarik. Terakhir yang dilihatnya adalah wajah Nadia yang menyeringai aneh, sebelum kegelapan menelannya bulat-bulat. Pagi harinya, penjaga pos menemukan tenda yang porak-poranda di jalur pendakian. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya sisa-sisa barang pendaki. Tas robek, sepatu berlumpur, dan jaket perempuan berlumuran darah kering. Penjaga itu menghela napas panjang. Dengan suara lirih ia bergumam. "Sudah kubilang, jangan mendirikan tenda di tanah dingin itu." Di buku catatan pos, nama Raka dan Nadia masih tertera sebagai pendaki terakhir yang mendaftar. Tidak ada yang pernah mencoret mereka sebagai turun kembali. Konon, beberapa pendaki yang nekat ke Gunung Bayangan sering mendengar suara dari dalam hutan di malam hari. "Rak, tolong aku." Dan dari kejauhan, mereka kadang melihat bayangan tenda berdiri di tanah lapang yang dingin. Tenda yang seharusnya sudah lama kosong. Tamat.